Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema tentang membantu versus memberdayakan. Teman-teman, mungkin banyak di antara Anda yang menyamakan maksud dari kedua kosakata tadi, membantu dan memberdayakan, ya, helping dan empowering. Dalam bahasan kita kali ini saya membedakan keduanya. Untuk lebih memudahkan, saya memberikan contoh-contoh yang paling sederhana. Teman-teman semua, beberapa kali saya dan istri saya dipinjemin duit, ya, oleh beberapa orang. Ya, karena memang butuh mereka, makanya pinjam duit. Kita kasih, kemudian yang lain kita kasih juga. Ternyata kok semakin sering dia pinjam duit ke kita. Di situ akhirnya saya semakin sadar bahwa ternyata antara membantu dengan memberdayakan tidak sama. Dan betul sesuai dugaan saya, pola ini berlangsung kepada siapapun yang pinjam duit. Setiap orang yang pinjam duit kepada saya atau istri saya, maka ada kemungkinan dia akan kembali lagi kepada saya untuk pinjam duit lagi. Dan yang kadang membuat saya sedih adalah yang dipinjam tuh tidak banyak-banyak amat sebetulnya. Sehingga sebetulnya kalaupun saya kasih, ya bukan sebuah nilai yang sangat besar, tetapi tidak mendidik dia. Nah, jadi teman-teman semua, kadang kita terlena dengan keasikan spiritual kita membantu orang lain, ya. Ya, karena kita sudah dapat ajaran kalau kita bersedekah, kalau ada orang ngemis gitu kan, kita kasih duit, orang butuh utangan kita kasih utangan, kita dapat pahala gitu ya. Tapi bukankah kita akan lebih tinggi kualitasnya akan lebih mulia kalau misalkan kita juga berpikir ini gimana caranya supaya orang ini nggak ngemis lagi atau orang ini nggak utang-utang lagi. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, tapi bagaimana orang itu berdaya. Makanya saya bilang membantu dan memberdayakan tidak sama. Nah, kalau membantu butuh kita rasa tidak tega, tapi kalau memberdayakan kita butuh raja tega. Teman-teman semua, saya dulu adalah orang yang kayak gitu. Dikit-dikit mentok 10.000 pun saya utang gitu loh. Apa-apa dibantu. Dan saya punya sahabat namanya Mas Harba Dwi Karsono. Dia membantu saya luar biasa. Dia sampai boleh dibilang dia mending nggak makan, yang mending saya makan gitu ya. Saking bantu saya luar biasa. Tapi dia lihat lama-lama mungkin bahwa saya ini kok tidak berdaya. Makanya suatu hari ketika saya waktu itu melarikan diri dari tanggung jawab saya, karena ya itulah persoalan utang, saya ke rumahnya sahabat saya itu. Saya masih ingat betul itu, saya dibentak di depan pintu rumah dia itu. Pak Cemen koe gitu ya. Pak Cemen koe itu lemah banget kamu gitu loh. Jadi dia marah gitu loh. Dan saya terus terang takut waktu saat itu, dan sempat sedih kenapa kok teman saya tega sekali sama saya berkata seperti itu. Tapi sejak kejadian itu putus sudah hubungan koneksi antara nggak punya duit sama utang. Ini putus, rusak langsung. Sejak itu setiap kali saya mau mikir utang, saya ingat betul saya dimarahi oleh sahabat saya itu, salah satu sahabat terbaik saya. Dan saya akhirnya berdaya, saya akhirnya mikir gimana caranya menghasilkan uang cash. Teman-teman semua, kadang kita perlu raja tega kepada seseorang untuk memberdayakan dia. Jadi kalau misalkan kita masih paradigmanya nggak tega, kita paradigmanya itu kasihan, kita hanya level membantu, tapi mereka akan begitu terus, sampai kapan? Nah, itulah sebabnya, makanya kadang saya juga raja tega kepada orang yang bertanya kepada saya, minta solusi, minta jawaban. Kadang saya tidak kasih jawaban, kadang saya membuat justru pertanyaan balik yang membuat dia mikir. Kenapa? Ketika dia minta jawaban, kita kasih solusi, saya namanya membantu. Tapi kalau mengajak dia untuk berpikir menggunakan sumber dayanya, itu yang namanya memberdayakan. Nah, kadang Tuhan membantu kita dan kadang memberdayakan kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak hadir dalam hidup kita, kita butuh bantuan kok tidak dibantu, ya. Seperti kita ditinggalkan sama Tuhan. Tapi percayalah bahwa sebetulnya saat itu Tuhan sedang memantau kita dari jarak yang bisa melihat kita yang sangat dekat, tapi kita tidak bisa menjangkaunya. Beliau yang Maha Kuasa bukan
tidak mau membantu kita, tapi beliau menginginkan kita berdaya dan membiarkan kita untuk menggunakan semua potensi sumber daya kita yang terpicu keluar karena kita tidak berikan bantuan. Teman-teman semua, jika Anda sudah dibantu oleh banyak orang dan tidak banyak berubah, maka satu hal, Anda bukan butuh lagi dibantu, Anda butuh orang yang raja tega yang memberdayakan Anda. Sampai di sini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.